ya balik lagi ke waktu gue bikin top 10 list, banyak yang menghujat gue bilang apa pentingnya defense, lo emang ketahuan umur lo, emang orang tua masih mikirin defense di era NBA sekarang nggak penting. Jadi pas sudah ditentukan final ini siapa, gue cuman ngepost untuk yang kemarin ngomong ke gue defense itu nggak penting di era sekarang. Welcome to the 2025 NBA Finals. Pacers versus Thunder. Karena ini dua tim yang apa yang kita lihat tadi yang terjadi yang bikin kita paling teriakan semangat defense kan. Block. Dia bukan offense ya bikin kita wow oke, cetak poin. Udah, tapi saat ada defensive stance gitu ada dan ini terjadi sama OKC juga. Saat lawan Minnesota, wow kewalahan banget nih. AI nggak bisa nembak, dia udah dribble gocek kiri kanan through the legs dan dia terpaksakan untuk passing lagi. Ini atau steal yang terjadi, swarming, back pressure gitu. Hal-hal kayak gini yang membuat kita melihat bahwa wah tim ini benar-benar layaknya masuk ke final yang jago. Bagaimana Paul? OKC in berapa nih Paul? Nih tapi Pacers ini selama playoff nih gue informasi doang ya. Tapi kayaknya sudah rata-rata udah tahu dia kalau di lawan Cavs dia selalu menang di kandang. Yang di kandang sisanya dia menang. Pertama. Iya, Milwaukee Bucks juga. Yeah. Milwaukee Bucks kan dia dua kandangnya dia menang dua-duanya. Makanya 3-1 kan. 4-1. Terus habis itu Cleveland Cavaliers juga dia menang. Kecuali Jalen Brunson. Lawan Jalen Brunson agak alot tuh. Tapi dia 2 kali menang di ini. 2 kali menang di kandang Knicks ya kan. Terus habis itu dapat 1 di kandangnya dia, terus habis itu di Knicks baru sampai game 7 kan. Kalau secara urutan kayak gitu. Nah, kalau ini menurut lu bakal 3-1 atau 2 sama nih, Paul? Oh, naik di game 4. Iya. Nah, tebakan gua kan awal sebelum seri ini mulai. Iya. Terutama disclaimer dulu ya. Oke. Karena tiap kali ada terjadi game dari game 1 kedua sekarang ketiga banyak banget yang message gue kesannya gue fans yang oke. Dari konten lo aja bisa menipu sih kayak gue fans. Ya enggak, kita nonton final gue harus kasih prediksi salah satu tim yang menurut gue akan menang. Tapi sebenarnya dari dua tim ini sama kayak lo, kita nggak ada tim kita yang lagi main di final. Jadi pilihan gue OKC. Sebelum seri ini mulai pilihan gue adalah OKC dalam 5 game. Iya. Setelah Pacers colong game pertama, gue langsung rubah kan itu 6. Kenapa? Gue udah anggap Pacers karena lo bilang ini rekor mereka seri sebelum-sebelumnya mereka selalu bisa colong salah satu game. Tapi gue nggak nyangka game itu adalah game pertama. Gue kira bakal game kedua yang Pacers ambil salah satu lah. Ternyata mereka ngelakuin itu lagi dengan unbelievable moment lagi dari Haliburton. Jadi dengan dia bisa curi 1 game pertama, gue udah otomatis mikir ini gak mungkin OKC in 5 kan. Gak mungkin karena OKC harus menang 4 beruntun. Termasuk 2 di kandangnya Indiana. Gue harus respect Indiana juga. Mereka tim yang terbaik dari East. Jadi gue nambah OKC in 6. Nah dengan catatan OKC in 6 berarti Indiana harus menang sekali lagi dong. Nah sekali lagi tebakan atau prediksi gue meleset karena gue pikir Indiana mungkin akan bisa dikalahin di salah satu game, tapi gue nggak nyangka yang pertama mereka bisa menang. Although kenapa? Karena Indiana ini di playoff ini belum pernah menang game 3. Dengan semua yang lo bilang tadi, nggak ada satupun itu game 3. Game 3 itu 0-3 mereka sebelum masuk ke final. Sekarang baru 1-3. Sayangnya untuk OKC game 3 mereka hanya menang sekali. Mereka udah kalah 2 kali juga dari playoff mereka. Jadi emang game 3 ini game yang agak sulit ya karena terutama lo pindah kandang. Dan lo ada adjustment. Yang kedua, rekornya OKC setelah kekalahan di musim reguler deh ya. Setelah kekalahan 18 kali mereka main, 16 kali menang setelah kekalahan. Jadi 2 kali kalah. Jadi mereka jarang back to back loss. Nah di playoff ini bahkan belum pernah back to back loss ya, belum pernah kalah terus bahkan dari game 1 ke 2 pun habis kalah menang. Jadi untuk jawab pertanyaan lo, gue sih tebak ini bakal 2-2. Oh bakal 2 sama. Ya karena gue udah tebak bahwa dari setelah game 1 bahwa wah Pacers bisa menang sekali lagi nih. Jadi karena gue kasih OKC in 6. Dengan sekarang mereka udah menang 2 kali, ya gue harus ambil OKC dong di next game. Jadi seri ini akan kembali lagi ke OKC 2-2. Iya, soalnya katanya gue baru dapat fakta menarik setiap Caitlin Clark nonton 8-0 dengan Pacers di kandang. Suruh dia nonton di OKC deh.
Ngaruh. Iya. Ya dia nonton, wajar dia nonton di stadionnya. Warga sih lagi sibuk ini soalnya lagi milih Prime KD atau Prime SGA. Lagi sibuk. Gue mau tahu rekornya Pacers kalau ada Naf Bhatia deh di super fan-nya Raptors tadi ada. Iya kan ada kan tadi dia nonton. Ya itu mah cocok logi, tapi ya bagus lah karena jelas dia akan datang untuk mendukungin Indiana. Iya dan memang kemarin tadi gue baru bahas ya, ini kan tadi ada Iril sama Rico, cuma mereka berdua nggak bisa ikutan karena sibuk masing-masing. Cuma gue tadi ngobrol soal ini warga OKC ini gara-gara sibuk nanya Prime KD, Prime SGA. Dia semuanya lagi sibuk itu. Apa membandingkan? Iya, jadi kan lagi ada konten creator gitu nanya ke warga, kan lagi playoff, lagi final, ya nanya-nanya, lu siapa Prime KD, Prime SGA gitu. Ini buat netizen yang selalu mengkritisi podcast ini, dia bilang, lu ngapain sih banding-bandingin Jalen Brunson, Haliburton, Tatum, udah basi kalian kayak gitu-gitu. Lah ini di Amerika pas final aja Prime KD, Prime SGA gitu kan. Ininya. Sorry. Tapi lu siapa ya kira-kira kalau lu misalkan ditanya nih, misalkan Prime KD, Prime SGA? Nggak bisa dijawab kan. SGA menurut gue belum melewati primanya. Kalau primanya masih meningkat lagi. Iya tapi kalau warga OKC Oklahoma rata-rata Prime SGA. Iya, sakit hati kali sama KD kan. Mungkin karena dia pindah dari baru juara kan. Iya, kalau seandainya SGA bisa juara 3 kali beruntun termasuk tahun ini comeback dari 2-1. Iya, siapa tahu di juara. Kita kan nggak tahu nih di juara atau enggak ya tahun ini ya. Cuma memang kalau misalkan tadi kita ngelihat game 1 kan kita udah bahas, game 2, game 3 kan kita rentetin nih. Ya kan di game kedua ternyata benar sesuai prediksi kita bahwa OKC kalau menang akan menang jauh. Tapi kalau sekalinya Pacers yang menang itu tipis banget, selalu kayak gitu. Pun terjadi di Western selama playoff ini, OKC itu selalu ketika menang dia jauh banget, tapi ketika dia kalah selalu mepet banget. Sebenarnya ini apa sih Paul yang bikin dia bisa begitu Paul? Maksudnya yang OKC itu kalau menang jauh, tapi sekalinya kalah mepet-mepet. Apa sih ini yang bikin dia begitu? Yang dari mata awam gue aja, gue lihat kalau OKC main itu mereka membuat run yang susah dihentikan sama lawannya, selainnya tiba-tiba di calling time out. Gue tidak lihat itu terjadi di game ketiga tadi. Di mana run yang benar-benar kayak membuat tiba-tiba 7-0, 9-0 gitu kan, yang biasanya membuat selisih skornya bisa lebih jauh. Bahkan tadi gue lihat runnya datangnya beberapa kali dari Indiana dari Pacers, dari TJ harus dihentikan, dan itu datangnya sebenarnya dari defense mereka. Tadi berapa kali sih kita lihat inbound pass aja 3 kali di steal. Itu kan sebenarnya basic thing ya. Secara basic itu ya udah lu kecolongan sekali boleh, kedua kali masa ketiga kali kayak lu inbound aja nggak hati-hati, atau emang segitu bagus defense-nya TJ McConnell karena 5 kali steal, apa ya statistik yang tadi kita lihat 10 poin, 5 kali steal, 10 poin, 5 assist, 5 steal. Pernah terjadi dari bench player dari bangku cadangan. Ini juga menunjukkan seberapa dalam bangku cadangannya Pacers gitu. Mereka bisa mengandalkan Benedict Mathurin, TJ McConnell. Ini benar-benar 2 pemain mereka yang bersinar sih di pertandingan ini. Ya, dan ini ibaratnya tadi pas kita ngobrol juga di lokasi pas lagi nobar. Kelebihannya OKC ini adalah mereka kan punya SGA, punya Jada, punya SGA, yang dimana mereka itu mid range-nya bagus banget. Mereka berdua di satu sisi 3 poinnya juga nggak jelek-jelek banget. Mereka kan bener-bener shot creator lah gitu. Ada satu momen ketika gua lagi seneng banget ini Indiana Pacers lagi leading, tapi Rico dan Iril bilang bahwa lu lihat aja SGA main. Itu kalau nggak salah di quarter 3 gitu. Terus habis itu pas SGA main dia bilang ini kita kilas balik sebentar ya guys ya, karena tadinya gue sempat bercanda sama Rico sama Iril ngomongin soal GOAT-nya SGA. Ternyata GOAT-nya SGA itu nomor 1-nya Kobe, nomor 2-nya LeBron, nomor 3-nya Michael Jordan. Nah itu dihujat sama banyak orang lah di luar negeri, kok Michael Jordan nomor 3 berbagai segala macam, kok LeBron, kok Kobe nomor 1. Dan begitu SGA main kan kita selalu bilang dia modern Kobe Bryant. Terus dia kan setiap kali pergerakan di dalam push off-nya, terus habis itu cara dia ngambil step by stepnya untuk dia tuh point shot gitu. Selalu Iril dan Rico bilang, tuh lihat mal itu kalau ngefans Kobe begitu tuh mainnya. Jadi itu tuh permainan yang sebenarnya sejauh ini kalau kita ngelihat beberapa tahun ke belakang, kita udah jarang lihat pemain kayak gitu Paul di finals ya. Karena kan beberapa pasti 3 point atau enggak yang udah rata-rata center bisa 3 point atau enggak 3 point shot gitu. Ini pemain yang kita lihat tuh
shot creatornya bagus banget di dalam gitu. Dan nggak bisa dihentiin. Dia even Nembhard aja yang sebenarnya menghentikan banyak pemain di playoff ini nggak bisa ngentiin SGA kan. SGA tetap nyetak poin bagus gitu. Makanya gue selalu bilang kalau tadi lu bilang runnya selalu bagus, ya itu karena SGA sebagus itu. Nah, lu terakhir kali lihat pemain kayak gitu di final siapa? Oke, sebelumnya gue sih sedikit berbeda opini ya. Iya. Opini gue adalah run itu terjadi bukan karena SGA tapi karena defense-nya OKC. Oke. Biasanya yang tadi kita melihat defense yang swarming lah, yang menyerang kayak ibaratnya mereka kayak ada satu pemain lebih di lapangan. Ya. Itu sebenarnya sebaliknya terjadi sering ke lawannya OKC. Kali ini terjadi lawan mereka di Pacers. Jadi kalau SGA menurut gue tuh steady. Maksud gue tuh steady itu apa? Ambil aja seri sebelumnya deh lawan Minnesota. Yeah. Dia sama Anthony Edwards bisa sama-sama cetak 30 poin dengan rata-rata. Anggap aja gitu deh. Bedanya kalau SGA bisa cetak 31 poin, 34 poin, 30 poin, 29 segitu di setiap game. Anthony Edwards nyetaknya 19 poin, terus tiba-tiba 40 poin. Rata-rata mereka tetap sama dari game to game. Kalau kita ngambil angka keseluruhan, rata itu lo tambahin semuanya terus lo bagi dengan jumlah game. Tapi kalau SGA mau lo gabungin terus dibagi sama jumlah game kurang lebih sama karena dia konsistensi. Hari ini pun dia berapa? 28 poin. Iya, adalah statistiknya. Iya. Ya, jadi hari ini berapa sih dia? Hari ini tuh SGA 24. Ya. Itu considerably rendah ya untuk dia sebenarnya ya catatannya. Pertama kali di seri ini dia di bawah 30 poin. Tapi at the same time kalau nanti gue jawab pertanyaan lo deh. Gue melihat antara dia sama J-Dub juga banyak turnover. Lo lihat turnover mereka antara mereka berdua 10 turnover banyak, dari 17 atau 17 ya kalau nggak total. Ini dua pemain terbaik lo. Jadi kalau mau melihat style of play dia bukan yang eksplosif gitu. Ini head coachnya mereka Diagno menyatakan SGA ini bukan membunuh lo dengan sesuatu yang eksplosif. Dia tuh, lo pernah dengar istilah death by 1,000 cuts nggak? Kayak lo di matinya bukan ditusuk, tapi dikasih diiris-iris 1,000 kali. Dan itu kayak istilah yang bisa dipakai di banyak hal. Salah satunya adalah SGA. Dia itu, dan gue pernah bahas ini juga, SGA tipe yang pelan-pelan bisa tiba-tiba udah 18 poin. Dia di half time kok udah 18 poin nih, kok udah tiba-tiba udah 24 poin gitu. Cuman kali ini emang dia banyak turnover. Dan ini gue balik lagi kredit ke defense-nya Pacers. Jadi head coach-nya, bahkan sebaliknya head coach-nya si Carlisle, head coach-nya Pacers menyatakan sebelum mereka ke Indiana bahwa udah lo tulis aja pakai pensil ya, jangan pakai bolpen, tapi pakai pensil, lo pencil in Shea untuk 30 poin. Itu udah otomatis. Ini di interview yang dia kasih. Nggak usah nggak usah susah payah mikir gimana caranya menghentikan Shea karena itu tidak bisa terjadi. Jadi yang harus lo jaga-jaga justru adalah yang lainnya. Itu ini yang dibilang. Tapi terjadi di hari ini, maksudnya untuk menjaga Shai Gilgeous itu. Makanya tadi kalau kita ngomongin run itu tadi, Paul, SGA itu tetap, makanya kan kalau di run sebelumnya yang pertandingan di game kedua, dia kan 34 poin, di mana dia yang memimpin lead untuk ketika runnya 9-0 atau 7-0 gitu. Hari ini kan tidak terjadi itu. Karena defense-nya si Pacers sebagus itu kan. Berapa kali kita lihat double team-nya ke SGA. Karena SGA itu lu benar soal steady, karena dia kan akan masuk ke dalam lebih steady lah secara pemain kan, karena mainnya di paint area gitu ya. Steady itu shot selection buat gue. Shot selection dia pinter. Dia gak selalu kayak maksakan tembakan yang sulit. Nah, tapi di pertandingan tadi, maksudnya si Indiana Pacers sih defendernya ngejaga steady shotnya dia, bahwa kita tahu bahwa stepnya dia kan step yang apa sih kayak dua kali push off, terus atau push up atau apa segala macam kan. Di beberapa hal kayak ya udah gue biarin lo, tapi di beberapa hal mereka sebenarnya udah baca ketika SGA terlalu dekat sama ring. Mereka akan, karena kan ya udah gue bisa cover aja deh gitu. Dan itu terjadi pertandingan ini, makanya yang tadi gue pembahasan awal runnya bisa jauh, itu ketika SGA sama J-Dub 2 point shotnya bagus banget. Dan itu gak dihentiin sama defendernya musuh. Tapi begitu dihentiin sama defender musuh, satu game ini pun tidak ada run yang panjang kan untuk OKC. Semuanya mepet-mepet sampai ending. Even di ending malah Pacers yang dapat run banyak kan, gara-gara Obi Toppin, gara-gara blok apa segala macam, Miles Turner ngeblok apa segala macam. Sama
harus cek juga free throw-nya SGA yang dibilang free throw merchant, cuma 6 kali percobaan 5 kali masuk ya. J-Dub yang 11 kali nembak free throw dan hanya 7 kali masuk, presentasinya kurang baik. Jadi banyak hal yang tidak terjadi di game yang biasanya kalau anggap aja kalau biasanya 11-12 free throw dan dia persentasenya sebagus ini sih, ya dia udah mendekati 30 poin. Iya. Tapi kenapa hari ini defense-nya, kalau menurut lu Paul, kenapa hari ini defense-nya nggak sebagus pertandingan sebelumnya? Ada apa defense-nya nggak sebagus defense apa? Defense-nya oke sih, sorry. Defense oke sih. Karena mereka sedikit kewalahan dari sisi offense. Gini deh, gue lihat dari first half, kalau nggak salah di quarter kedua deh, yang gue bilang Indiana udah mulai main dengan tenaga yang luar biasa. High energy, high effort defense menguras tenaga. Dan at that time kayaknya gue bilang ke Iril deh, tapi gue sering ngomong ini juga, game IBL juga kalau kita lihat tim yang lebih underdog tapi mereka main defense-nya lebih keras. Gue selalu bilang ini bagus, tapi apakah ini sustainable untuk satu pertandingan gak? Karena itu menguras tenaga dengan sangat banyak. Selainnya coachnya punya cukup pemain untuk lo pergantiannya sering, dan yang lain pun masih bisa jaga di tempo yang sama. Dan benar kan di quarter ketiga menurun. Sayangnya OKC tidak bisa memanfaatkan itu. Ingat gak di awal quarter ketiga? Kalau nggak salah OKC 6-0 atau 8-0 deh. Dari ketinggalan 4 jadi unggul 4 kan. Nah itu kan hal yang, nah ini gue bilang kehilang momentum nih defense-nya Pacers. Di sini seharusnya sama OKC digas. Tapi sebaliknya ya mereka kurang bisa bukan mengimbangi, tapi kurang bisa memanfaatkan situasi itu. Jadi ujung-ujungnya Pacers pelan-pelan bisa membangun momentumnya kembali lagi. Ini bukan sesuatu yang harus ditahankan ataupun bisa dipertahankan untuk satu pertandingan. Tapi seandainya mereka bisa cukup untuk stay within striking distance-nya lagi. Kalau nggak salah Pacers sempat ketinggalan 6 poin, tapi nggak gitu jauh, single digit. Terus akhirnya mereka membangun lagi momentum, terus tiba-tiba TJ McConnell masuk lagi. Energinya terasa naik lagi kan dari defense. Jadi kadang-kadang kita harus nonton flow of the game juga deh. Kita harus melihat kayak kapan ada naik turunnya pasti dari setiap tim. Gak mungkin satu tim kayak gitu gas terus non-stop. Dan kita lihat Pacers bagus banget timingnya untuk mereka bisa tidak ketinggalan terlalu jauh dan mereka tancap gas lagi. Karena pergantiannya Paul. Karena kan di pertandingan ini untungnya tadi kita selalu bahas soal TJ McConnell. Bahkan tadi di halftime kita bilang anjing TJ McConnell hari ini oke banget. Bener. Ketika pemain bench lu step up, lu bisa ngimbangin staminanya OKC kan. Tadi kan lu bilang sendiri, kalau lu ngegas banget defense-nya, ini kan menguras energi. Iya, menguras energi starting line up lo. Tapi bench lu itu fresh terus karena kan lu banyak waktu istirahat gitu. Jadi ketika di quarter 3 itu dikejar, tapi kan momennya adalah itu starting line up loh yang dikejar itu, bukan bench loh. Tapi Haliburton diganti kan. Begitu Haliburton diganti sama McConnell lagi, Matt Turin masuk lagi, dan Matt Turin sama TJ McConnell sama hari ini poin Pacers paling banyak Matt Turin kan. Bener, dari bench 27. Jadi ketika itu banyak, bahkan yang statistik tadi kita bahas 10-5-5-nya TJ McConnell aja itu untuk dari bench, itu yang bikin nafasnya Haliburton jadi gue bisa nafas lagi nih. Dan juga Haliburton, ini Richard Jefferson ngomong di broadcastnya, kayaknya dia dengerin deh kritik terhadap dia bahwa di first half Haliburton jarang ngelakuin sesuatu di 2 game pertama ini ataupun di musim reguler yang kita bahas kemarin ini 2 kali kalah. Jadi ini perbedaannya adalah dia udah double digit point di first half. Kan di akhir second quarter kita ngomong gitu kan. Wah ini pertama kali nih. Karena dia baru 9 poin terus tiba-tiba dia 3 point kan. Waktunya udah mau habis, tinggal dikit. Dia 3 point, 12 poin. Gue bilang, wah ini pertama kali nih Haliburton double digit point yang seingat gue lawan OKC tahun ini. Dan ini bisa jadi bahaya. Dan benar dia selesaikan dengan nambah 10 poin lagi di second half. Jadi dia hampir triple double deh kalau nggak salah, 1 assist atau 1 rebound kurang dari triple double. Jadi ini all around game yang bagus, tapi emang benchnya become difference maker. Dan gue nggak lihat OKC agak sedikit. Ini deh gue sempat ngomong pas setelah game 1 kalau nggak salah kita udah rekam podcast bahwa OKC sejago-jagonya, seraja mereka kelihatannya musim ini yang merajai semuanya, bisa take down semua tim, rekor lawan East cuman kalah sekali. Emang udah sekarang kedua kali nih kita melihat mereka sedikit kewalahan karena belum mengalami tensi di final. Iya benar, yang tim yang lawannya juga nggak pernah ke final ya, maksudnya selainnya Pascal, Caruso juga satu-satunya yang pernah. Tapi maksud gue ini kan tim yang favorit. Tim yang favorit pasti pressure-nya lebih gede dong.
Iya, ketimbang underdog. Ya, underdog kan gue juga harusnya kalah. Nothing to lose. Nothing to lose, menang. Oke, ya udah kalah yang game kedua. Ya udah kan pressure-nya udah off. Mereka udah colong 1 dari 2 game pertama. Berarti home court advantage sudah pindah ke Pacers. Nah sekarang main di Indiana, ada crowd gue lagi. Semakin gak ada pressure lagi. Tadinya lebih ada pressure lain di OKC. Kita baru aja kalah nih. Jadi makanya emang pressure-nya emang di OKC untuk ngambil alih lagi gitu kan di game ketiga ini. Nah sekarang pressure-nya balik lagi masih di OKC untuk menangkan game. Karena mereka favoritnya. Ini kenapa banyak orang yang message gue juga bukan karena gue fans OKC. Jelas gue bukan fansnya OKC. Gue suka sama Shea. Tapi ini karena kan lo bilang favoritnya bakal menang. Orang tuh senang ngelihat yang jagoannya lah dan tanda kutip dijatuhkan gitu. Dan ini yang orang-orang gue rasa kayak Rico bilang, gue rasa nggak sebanyak Pacers fans itu aja di Indonesia, karena kan emang jelas kita semua harus pilih sisi A atau sisi B. Tapi banyak yang milih Pacers karena mereka underdognya. Dan gue ngerti kenapa, itu make sense karena it's fun, lebih seru untuk cheering untuk underdog. Apalagi kalau nggak ada tim dari lo di situ. Kalau gue tebakannya berdasarkan apa yang gue pikir akan terjadi. Tapi emang lebih fun untuk cheer untuk Indiana Pacers karena mereka yang harusnya cupu nih, gue harusnya kalah tapi tiba-tiba bisa menang dan melakukan hal yang hebat gitu. Jadi buat gue pun ada keseruan di situ. Kenapa? Ya karena OKC sebenarnya bukan tim gue. Jadi gue sangat entertain di final ini. Jauh lebih entertain dari beberapa final sebelumnya. Dan untuk balik lagi ke pertanyaan lo, gue dari tadi sempet lagi coba muterin kepala juga. Nggak ada sih yang remind me, siapa yang mengingatkan gue kayak Shea. Gue nggak terlalu nyamakan Shea sama Kobe sih sebenarnya. Oke. Itu dari situnya gue kurang. Kenapa? Karena Kobe dari sisi defense-nya beda. Oke. Kobe kalau mau disamain sama Jordan ya jelas karena dia emang mimik Jordan ya. Yang gue lihat yang lebih ada Kobe-esque moments, apalagi di final gitu, mungkin ke Kawhi Leonard atau Kevin Durant karena mereka main two sides of the ball juga. Selain offense yang kadang-kadang unstoppable kalau lagi scoring run, lagi mid range-nya bagus, wah susah banget nih untuk dihentikan. Tapi mereka juga main defense-nya sadis sih gitu kan. Sama kayak Kobe, tidak kasih nafas gitu dari offense ataupun dari defense. Iya itu ya. Tapi memang kalau oke sih kolektif defense-nya. Iya, dan ini apa tadi lu mention soal Indiana underdog. Gue yakin pas nobar kemarin ada tuh yang baru beli jersey Indiana Pacers. Ada, gue yakin ada fans yang benar-benar Pacers dari zaman Reggie Miller, dari zaman Jermaine O'Neal pun. Tapi gue yakin di final ini yang dari message gue nggak sampai 50% lah yang emang fans dari, karena gue ikutin Pacers dari zaman dulu, karena emang gue harus milih satu nih dari final karena gue pengen nonton final ini, nonton olahraga seru lah kalau lu pilih satu side, jangan cuma nonton sebagai neutral fan terus nggak cheering untuk siapa-siapa, dan lebih fun untuk pilih. Waktu kita bikin nobar game berapa, game 2 ya? Iya. Lebih banyak fans OKC atau Pacers? Indiana Pacers. Oke, tapi lo tanya Las Vegas, siapa yang harusnya menang? Sampai sekarang pun ketinggalan 2-1. Yang favorit untuk menang seri ini, gue baru cek Las Vegas. Masih OKC. Masih, oddsnya masih. Tapi gak apa-apa, it's okay, it's fun. Dan gue selalu balas dengan baik. Kok bilang, wah emang good game, Pacers mainnya bagus banget. Iya. Gue juga, mau bilang gue bahagia. Ya gue cuman entertain aja sih, gue suka lah nonton game yang seru. Jangan sampai blowout, jangan sampai sweep, jangan sampai 4-1 deh kalau bisa. Iya, kalau bisa memang final mau game 7. Final harusnya kayak gini, kompetitif, susah ditebak. Iya, dan itu Aaron Wiggins hari ini 0 poin, di mana yang sebelumnya Aaron Wiggins tuh 18 poin. Ternyata kan jadi kan memang game ini tuh perang antar band sih sebenarnya. Ketika misalkan kita kan jarang terjadi ya di final. Iya, jarang terjadi kan. Biasanya superstar lawan superstar. Karena ada pertanyaan bagus nih, nanti kita bacain ya sebelumnya soal superstar Driven League segala macam. Tapi intinya adalah ini pertama kali kita menyaksikan finals NBA, ini perang benchnya. Dan itu kita bahas kan, kayak anjing TJ McConnell halftime aja senyala ini. Itu pertandingan sebelumnya kita selalu bahas kan, Aaron Wiggins jago banget hari ini ya. Jadi perang bench ya, bukan perang SGA Haliburton-nya. Karena Haliburton SGA kadang-kadang banyak istirahat ya. Kan kita ada ngomong, kok SGA diistirahatin lama banget ya. Udah masukin aja kalau udah mepet-mepet gini mah. Iril kan ngomong gitu kan, jangan diistirahatin SGA main gitu. Gue ngomong gitu juga. Iya kan? Dia gamenya yang gak mati-matian lari juga. Dan Haliburton pun waktu ketika mereka dikejar kepepet ketinggalan tuh kan Haliburton main. Habis itu diganti TJ McConnell, baru mereka leading kan. Itu kan Haliburton lama sampai yang gue bilang, wah Mr. Fourth Quarter balik lagi. Sampai gue bilang kayak gitu kan. Berarti quarter 4 dia baru masuk lagi Haliburton. Baru dia nyala lagi. Jadi makanya
perang ini jarang-jarang sih karena kan kita selalu lihat Kobe, Kawhi Leonard, KD main gitu atau nggak Steph main, Jason Tatum, Jalen Brown gitu. Ini perang bench, makanya itu jadi sesuatu yang menarik untuk di final kali ini, Paul. Ya tapi oke, sebelum lu masuk ke komen yang dari yang tentang superstar itu, ya jangan lupa ya, Haliburton tetap 22 poin nyaris triple double loh, kurang satu aja rebound atau assist gitu, gue lupa. Siapa? Rebound. Haliburton. Dia 22 poin, 9 rebound, 11 assist, something like that lah. Coba lu cek lagi. Gua cek ya. Dan ya walaupun bukan poin tertinggi 24 kayaknya 26 J-Dub, 24 ya 22 9 11 ya kan? Iya. Ya berarti nyaris triple double juga. Jadi mau bilang ya ini perang antara bench doang, nggak ada superstar. Ya superstarnya sorry itu saya, tapi dia tetap kedua superstar ini cetak poin kedua tertinggi untuk masing-masing timnya. Bukan berarti mereka nggak ngebantu timnya sama sekali. Iya. Cuman gue setuju bahwa ini final yang anomalinya adalah dan gue bisa bilang ini untuk balik lagi sebelum final pun ya, New York Knicks pun si Thibodeau dipaksa untuk menggunakan bench yang lebih dalam lagi. Ini hal yang jarang terjadi di playoff. Kita tahu bahwa playoff kalau kita mundur tahun like years ago itu memang kita menyadarkan bahwa superstar ini yang akan memenangkan games untuk lo. Tapi kayak gue bahas Raptors gue deh. Pasti ada 1 atau 2 game yang dimenangkan oleh seseorang yang lo nggak sangka. Tapi mungkin nggak akan lebih dari itu ya. Misalnya, gue nggak akan heran kok kalau misalnya ke depan untuk sisa seri ini TJ McConnell nggak akan ada performance kayak dia kayak hari ini. Tapi nggak apa-apa. Emang kan role player ya nggak harus setiap game perform yang sama. Dia menang. Jadi ada yang namanya hari ini game 3. Gue akan nyebutin ini sebagai the TJ McConnell game. Karena ini game yang dia menjadi X factor untuk memenangkan pertandingan ini. Atau mungkin ada yang bilang ini Benedict Mathurin game. Gak apa-apa, gue juga setuju. Tapi intinya ini adalah game mereka. Kenapa bisa disebutin itu? Karena itu mungkin satu-satunya atau the best game yang mereka akan ada di seri ini ataupun di seluruh playoff ini. Gitu. Kalau SGA, lo percaya dia akan 24 poin aja dan terus-terusnya kayak gini, atau di sisa serinya dia akan 30 plus poin lagi? Kemungkinan besar kalau gue sih 30 plus poin. Tetap. Ya. Bahkan dia akan bounce back menurut gue, akan ada monster game sih next game. Nah inilah bedanya superstar sama role player. Yang gue suka kali ini ya role playernya memain peran yang jauh lebih besar dari dulu-dulu. Iya. Jadi memang role player itu tetap kuncinya, karena kan kembali lagi seorang LeBron James saja satu bisa ngerubah satu unit tim kan. Dengan LeBron datangnya bisa satu juara, bisa jadi juara gitu satu tim. Benar. Gitu. Tapi jangan lupa juga harus ada ada Kyrie Irving-nya, harus ada J.R. Smith-nya, harus ada pemain-pemain yang kunci lah yang memenangkan lo 1 atau 2 game di seri. Della Vedova harus ada. Kalau kan ada berarti Della Vedova game. Satu game, iya kan? Dong, iya kan ada satu game tuh, gamenya dia. Makanya itu kan mereka itu kadang-kadang kalau kayak superstar memang harus menjalankan tugasnya sesuai dengan bayarannya dia, sesuai dengan fungsinya dia yang benar. Tapi tetap harus kita butuh kayak Benedict Mathurin, kita butuh kayak Della Vedova. Makanya super dev ini seberbahaya itu, Paul. Tapi lo gak akan sebut akan ada game 1 Haliburton game. Bukan dari statistik dia, tapi dia game winner kan. Iya. Itu. Tapi selain itu misalnya Shea 38 poin atau besok 45 poin, lo tetap gak akan sebut itu sebagai ini Shea Gilgeous-Alexander game. Enggak, karena itu yang di-expect dari seorang superstar. Tapi bedanya Paul, gue nggak tahu dari lu gimana perspektifnya ya. Ketika zaman dulu 45 poin itu kan berasa banget nyetak 45 gitu. Kayak tiba-tiba Kobe 45 poin, Michael Jordan 40. Tapi kenapa sekarang kalau ada superstar bikin 45 poin kayak lah tiba-tiba udah 45? Iya, karena skor dulu di final nggak mungkin sih nyampe 115 poin. Tadi berapa? 117. Itu kayaknya 116 ya. Dulu ya, zaman dulu yang gue nonton kayak late 90s, early 2000 sampai ke 2010-an, itu perasaan di playoff otomatis total skor menurun, semakin menuju ke akhir apalagi di final skor semakin rendah lagi. Nggak aneh gitu kalau kita lihat 98-87 gitu skor final. Itu sekarang sih skornya quarter ketiga sih. Iya kan? Iya. Atau karena dulu more physical aja, jadi 45-nya mereka tuh 45 berdarah-darah, Paul. Iya, oke, kalau ngomong teknisnya sih berdarah-darah sadis. Tapi benar sih. Ya 45 poin karena kalau secara statistik more 3 point berarti totalnya jumlahnya akan meningkat juga, lebih banyak 3 point yang ditembak juga. Tapi gamenya juga hand check juga lebih tidak dibiarkan, jadinya ada superstar yang bisa lepasin tembakannya dengan lebih gampang. Tapi yang gue lihat ya
itu semua jadi faktor untuk sekarang skor kita jadi tinggi. Tapi kita suka kan kayak gitu. Iya. Zaman dulu boring gila, mainnya cuman post paint area, Patrick Ewing dribble bolanya 15 kali baru dia fade away. Tapi seru Paul, sama kayak McConnell hari ini yang dia ngefake tapi nggak masuk. Seru dari sisi apanya? Seru karena poinnya lebih jarang terjadi. Itu karena ya anggap aja lo lagi puasa, lo dikasih air juga happy kan, seneng banget. Aduh enak banget, seger banget ini air, padahal airnya sama aja. Cuma sekarang ya makanya fans NBA kadang-kadang udah dimanjakan dengan segini banyak poin, cetak poin tertinggi, skill levelnya udah saking tingginya, shot makingnya udah saking luar biasanya, itu udah kayak normal buat kita. Jadinya standarisasi kita, euforia kita, peningkatan euforia kita udah di sini sekarang. Kalau dulu di sini, dulu ya kita dikasih 3 point sekali-sekali aja kayak wah gila banget. Sekarang 3 point berapa kali tadi yang pull up siapapun itu, J-Dub lah, Haliburton kayak oke, kita semangat tapi what's next? Ya kan udah kayak ya anak zaman sekarang lah, udah instant gratifikasinya udah terlalu sering. Iya tapi walaupun Haliburton form shotnya bagus. Makanya dia cocok kan niru Reggie Miller kan, form shot si bagus juga tuh. Iya, beda kan tadi kalau kata si Iril, kalau sama Jason Tatum mah jujur jauh sih form shot. Jason Tatum kan keren gitu, kalau si Haliburton kayak ngelempar gitu aja kan. SJ juga bagus gitu. Tapi memang kalau tadi ngomongin soal 3 point di playoff tahun ini aja sebenarnya you live by the 3, you die by the 3. Jadi in the playoff, most team that rely on the 3 have died by it. Jadi banyak yang kalah gara-gara 3 point. Jadi kayak misalkan contohnya in fact the Wolves and the only team left standing that finish di waktu kemarin masih ada Wolves ya, top 5 in 3 pointnya di season. Ini kayak Boston second round exit, Golden State second round exit, Chicago tidak masuk playoff. Ini yang bagus 3 poinnya ya, rata-rata jadi 48.2, 42 poin per game untuk 3 point. Cleveland sama Minnesota, OKC finish di 10. Jadi even OKC pun bukan tim dengan 3 point, karena dia cuma di peringkat 10 untuk regular season dan playoff ini gitu. Nah makanya kalau tadi kita bahas soal 3 point, tim-tim playoff yang lolos ini bukan tim 3 point shot semuanya. Boston yang terakhir kan. Jadi memang sebenarnya secara pertandingan yang tadinya mungkin boring sama 3 point shot, ini final NBA yang nggak kayak gitu. Nggak kayak beberapa tahun terakhir. Boston juara 3 point shooting team. Sebelum itu siapa? Emang Denver 3 point shooting team. Iya, 3 point shooters mereka membantu mereka juara. Tapi kan Jokic kuncinya. Giannis, Bucks, Raptors. Emang itu semua 3 point shooting team? Enggak sih. Enggak, gue cuma bilang 3 point shooting itu membantu jumlah skor akhir jadinya lebih tinggi. Kenapa kita melihat blowout score sometimes, atau kita kenapa superstar bisa cetak 45 poin? Karena mereka cara untuk mencetak poinnya sekarang lebih banyak dan bisa menghasilkan lebih banyak, dan per possessionnya udah lebih banyak di satu game. Jadi di satu game dulu possessionnya lebih sedikit, sekarang lebih banyak karena tidak menghabiskan shot clock banyak. Tapi mau ngomong 3 point shooting team, ya enggak lah. Gue kayaknya pernah ke post deh sebelum seri final ini mulai. Ini untuk mungkin membales orang-orang yang mengkritik gue karena ya balik lagi ke waktu gue bikin top 10 list, banyak yang menghujat gue bilang apa pentingnya defense, lo emang ketahuan umur lo, emang orang tua masih mikirin defense di era NBA sekarang nggak penting. Jadi pas sudah ditentukan final ini siapa, gue cuman ngepost untuk yang kemarin ngomong ke gue defense itu nggak penting di era sekarang, welcome to the 2025 NBA Finals. Pacers versus Thunder. Karena ini dua tim yang apa yang kita lihat tadi yang terjadi yang bikin kita paling teriakan semangat defense kan. Block. Dia bukan offense ya bikin kita wow cetak poin. Udah, tapi saat ada defensive stance gitu ada dan ini terjadi sama OKC juga. Saat lawan Minnesota, wow kewalahan banget nih. AI nggak bisa nembak, dia udah dribble gocek kiri kanan through the legs dan dia terpaksakan untuk passing lagi. Ini atau steal yang terjadi, swarming, back pressure gitu. Hal-hal kayak gini yang membuat kita melihat bahwa wah tim ini benar-benar layaknya masuk ke final yang jago. Ya jadi nggak heran offense wins games, defense wins championships. Itu bukan kata-kata lama. Itu kata-kata yang masih boleh loh diomongin sekarang dan masih ada validnya juga. Karena tanpa defense ya lu gimana bisa hentikan timnya untuk mencetak poin. Jadi ya untuk yang mengkritik gue seperti itu,
gue nggak rubah pikiran gue sih tentang itu bahwa defense masih sangat penting sih. Iya, Miles Turner hari ini, Obi Toppin, terus DJ McConnell. Block shot ke Chet Holmgren. Even Miles Turner aja udah ngelewatin rekor total blocksnya Indiana Pacers sepanjang masa kan. Katanya nggak penting defense. Iya, tapi ini udah 2-1 leadingnya karena Pacers main defense-nya dengan sangat baik. Iya. Itu inget gak yang game 1 Shea yang orang yang paling susah di blok kan di menit akhir dan akhirnya bisa comeback dengan Haliburton. Itu sebelumnya sequence-nya ada sebuah blok. Jadi untuk kalau lu mau cuman fokus ngeliatin offense-nya doang, kalau nonton game kan ada perspektif offense defense. Bola pun gitu. Ya kalau lu cuma mau nonton offense-nya doang ya nggak apa-apa. Tapi lu akan miss banyak hal yang terjadi untuk membuat offense itu bisa terjadi. Gak usah jauh-jauh, Paul. Chase down bloknya LeBron ke Iguodala aja kan gara-gara defense menentukan kejuaraan loh. Sampai sekarang aja itu yang bikin Cleveland juara kan. Bukan 3 poinnya Kyrie Irving. Oke, 3 poin emang penting. Tapi kalau cuma offense doang udah dibales sih sama Andre Iguodala kan. Iya, kalau nggak diblok sama LeBron nggak ada penurunan mental kan untuk Golden State kan. Tidak akan terjadi itu. Tapi itulah maksudnya itu argumen yang nggak ada ujungnya lah kalau gue tetap melawan orang yang kalau mikir defense gak penting. Ya atau mungkin lo harus main basket secara kompetitif deh. Kalau cuma sparring doang, gue setuju sih. Ya lo sparring sama teman-teman, lo main offense doang ya. Coba lo main kompetitif. Lo bilang ke coach lo, nggak usah coach, gue nggak usah main defense nggak penting. Coba lo diapain sama pelatih lo? Gue rasa sini lo duduk. Gak usah main lo. Ngisiin botol orang dong. Iya. Dan OKC aja punya Lu Dort yang all first team defense kan. First team all defense. Gue akuin ini dua tim yang saat mereka lagi intensitas defense-nya lagi tinggi, enak banget lihat ya kayak wow. Even though gue dukung OKC untuk menang, tadi beberapa kali defensive stance dari Pacers, gue yang kagum banget sih lihatnya. Gila men, mereka bisa se-intens itu dan crowdnya jadi hidup karena main di kandang sendiri. Itu enak sih dilihat. Sebagai fans basket ya, gue bukan fans kedua tim ini, jadi gue seneng lihatnya. Itulah calon center Los Angeles Lakers. Iya, makanya gue bilang, gue bilang sama Kemal awalnya di awal pertandingan ini nih Miles Turner dimintain mulu sama Lakers, nggak usah ke Lakers. Mendekati akhir game lama-lama gue bilang, boleh sih diwawancara aja lewat Zoom lah di telepon. Ya, abis itu pas Pacers menang, ya boleh lah ikut latihan dulu lah. Ikut latihan sekali lah. Di facility. Pramusim. Ya, main latihan dulu aja di facility yang ada logo Lakers-nya itu kan, kayak Luka Doncic latihan nembak kan. Karena lu perhatiin ini gue pengen ulang lagi untuk viewers kita. Kalau lu perhatiin Miles Turner apalagi di game tadi, gue bilang dia KW-nya AD loh. KW-nya Anthony Davis. Kenapa? Dia big man yang bisa jaga, kalau dia jaga Chet di perimeter juga bisa kan, bahkan di blok kan 3 poinnya, terus pas Chet dapetin bolanya lagi dia drive, tetap dia stay, kakinya gerak. Anthony Davis gue lihat main defense-nya juga kalau dia lagi pengen gitu, kayak gitu. Plus dia big man yang bisa nembak 3 point juga. Paling banyak lagi kita udah bahas kan waktu itu episode sebelumnya. Dia center termasuk yang paling banyak sepanjang masa di playoff, 76 3 point itu kan. Jadi kan memang iya nih orang tiba-tiba begitu kita obrolan awal kayak gue masih gak percaya sama statistik itu. Sama statistik itu ya. Itu karena statistik yang again mendukung era basket sekarang. Zaman dulu mana ada Shaq nembak 3 point. Iya, makanya kalau dulu Sam Perkins kan. Iya kan, perbandingan smooth banget tuh tembakan 3 pointnya gue suka. Iya, makanya pembandingnya Sam Perkins. Lo berarti statistik itu sebenarnya cuman kayak 2010-an, pertengahan 2010-an ke atas sih. Iya. Coba sebelumnya Luke Longley nembak 3 point gak dimarahin sama Jordan. Coba aja sekali Olajuwon ngelempar kalau gak disuruh cadangin. Coba tuh lu tes Olajuwon tembak 3 point tuh. Lu cadangan mati lu. Ada Kenny Smith di situ, woi. Ngapain lu? Gue yang juara 3 point. Iya, ngapain lu nembak-nembak gitu. Sekarang justru center harus punya skill set itu kan. Iya, mau gak mau set semuanya Miles Turner. Ini pertanyaan tadi ya yang kita sebelum kita udah ada pertanyaan yang dari Arier Sam 13 ya. Sempat ada bahasan di netizen bule yang singkat cerita adalah tim PR NBA kerjanya kurang baik dibanding NFL dan bola di Eropa. Kalau yang gue tangkep seperti diskusi beberapa episode sebelumnya, nih di episode kita ya, terkait fans NBA yang star driven itu tadi, bukan tim driven ya. Jadinya saat nggak ada star di kedua tim di final NBA jadinya sepi penontonnya. Ibarat kalau emang lebih tim driven, sih harusnya masih banyak fansnya dari zaman trionya KD. Nah, gimana kalau menurut abang-abang? Thank you. Gue setuju sebagian dari poinnya komen dia. Gue ngerti yang dia maksud lah dari tim PR-nya NBA. Gini, ini balik lagi ke yang argumen bahwa ini 2 small market
Kan lu sempat nanya gue tadi pas game 3. Kalau dari kota lebih seru kota mana ya? Kota ya, bukan ngomongin tim basket. Oklahoma City atau Indiana nih yang ibaratnya kota gede. Ya dua-duanya gede. Dua-duanya kan rada ya. Iya gitu, kota-kota orang kerja pulang. Iya. Gak banyak lah yang harus yang dibanggakan selain OKC fansnya aja. Kai Cenat kan sempat di courtside, lu lihat nggak klipnya? Iya. Dia nanya kayak, lo udah fans OKC berapa lama? Dia ini ibu-ibu yang udah di courtside nih. Gue udah fans dari awal banget. Tim ini dipindahkan dari Seattle. Kenapa gue fansnya tim ini? Kota ini nggak ada apa-apa lagi. Kita nggak punya tim football, kita nggak punya tim. We only have this, and then finally we back in the finals. Itu yang dia ngomong. Terus Kai Cenat yang, oke, keren lo, keren. Kayak maksudnya segitunya lah kotanya. Emang nggak banyak yang bisa mereka selebrasiin selainnya tim ini. Paling gaji UMR-nya sih bisa diselebrasiin ya. UMR oke sih. Yang gue kurang setuju cuma satu poin adalah superstar. Yang mungkin dia maksud adalah multiple star. Dan harus ingat juga at that time James Harden belum jadi James Harden yang sekarang. Itu masih James Harden. Kenapa di trade dari OKC? Karena dia tidak mau jadi sixth man lagi kan, dia pengen kontrak gede. At that time itu sebenarnya duo kan, Russell Westbrook sama Kevin Durant. Yang mungkin dimaksud adalah multiple superstar. Duo atau big three. Ya, yang tim yang kayak gitulah era, karena yang kita selalu bandingkan big three era, big three eranya Heatles, big three-nya Boston Celtics. Gue nggak setuju karena masih ada MVP yang main di final ini. Sering loh kita lihat MVP kayak Dirk pas menang dan 2011 2012 terus nggak masuk final kan kalau nggak salah yang Dirk menang MVP. Oh, yang menang MVP enggak? Iya kan, ada juga yang David Robinson ya yang menang MVP. Sering lah pokoknya yang dulu MVP dikasih. Terus pemainnya nggak menang kejuaraan. Oke, mungkin Shea nggak menang ya tahun ini, tapi dia udah di final. Ini mau superstar apa lagi? Ini pemain yang didapat julukan berdasarkan vote pemain terbaik di NBA musim reguler ini. Yang kedua, superstar di sebelah sana, ini orang yang ada game winning shot di setiap seri. Ya di setiap seri ya kita bahas. Gue aja yang awalnya kita ada bercandaan lah ya antara Haliburton sama Brunson. Dua-duanya gue nggak mau foto gitu. Oke, gue bukan tipe orang yang foto-foto sama superstar anyway, tapi Haliburton gue jadi dari biasa aja suka banget. Ya nggak apa-apa dong, gue boleh dong merubah opininya. Dia merubah opini gue. Dari gue anggap ya lo mainnya tuh aneh gitu gaya lo main, sampai gue suka. Tembakan aneh dia itu gue jadi suka tembakannya karena unik aja gitu, kayak ngelihat dia main panjang banget lagi tangan kakinya gitu kan. Apa sih Rico bilang di cungkring ya, apa sih manggilnya? Iya, maksudnya si cungkring. Si cungkring. Gue suka loh maksudnya. Jadi mau se-superstar apa lagi, dia memberi momen-momen yang menurut gue jadi merubah momentum di setiap seri. Mau itu dari masukin overtime atau lawan Knicks yang dia kasih choke moment, sekurang superstar apalagi momen-momen ini yang dia beri. Kalau lo bandingkan musim reguler ya mungkin dia bukan seorang superstar all star tapi dia udah membuktikan di playoff ini aja bahwa dia layak loh untuk menjadi superstar untuk mewakili Indiana Pacers di final ini. Karena di final pun udah dia melakukan momen itu yang merubah momentumnya loh. Itu home courtnya OKC loh. Mereka yang dijagoin favorit loh. 9,5 loh furnya. Dia dengan satu tembakan di akhir di mana mereka ketinggalan di satu seluruh game dengan sisa less than 1 detik lagi, dia masukin tembakan yang merubah seri itu. Gue aja berubah kan dari OKC 5 sampai OKC 6. Itu tetap ada perubahan. Jadi gue setuju bahwa ya superstar driven league sekarang mungkin untuk casual fan ya, yang suka basket, yang nonton ini pasti seneng-seneng aja sih nontonnya. Kita juga seneng kok nontonnya walaupun siapa kayak Lakers nggak masuk, Raptors nggak masuk. Gue happy karena kenapa? Kompetitif. Nggak perlu gue 3 superstar tapi nggak kompetitif, jadinya di blow out kayak Iverson yang dibahas Rico, menang game 1 tapi habis itu dibantai, di sweep. Gue nggak mau lihat final yang kayak gitu juga. Kalau emang cuma satu superstar di masing-masing tim, gue dengan senang hati kok nonton seri ini. Jadi mungkin secara massal kali ya, kan dia ngomongin PR. Secara massal seluruh dunia yang nonton mungkin menurun karena nggak banyak orang yang tahu siapa aja di tim ini. Tapi kalau lu suka basket, lebih dari casual fans sedikit deh, lo pasti menikmati final ini banget sih. Dan kita belum setengah jalan loh by the way. Jadi untuk yang ngoceh-ngoceh ke gue Pacers in 5 nih bang, lo salah nih.
Iya, kita belum sampai setengah jalan. Tunggu dulu. Mungkin lo benar, tapi belum sampai game 4. Game 4 ini baru tengahnya loh. Iya, belum aja ya. Dan ini memang kayaknya karena ini juga sih, emang mungkin bukan masalah superstar ya, karena Haliburton juga olimpiade kan sebenarnya walaupun dia cadangan mati. Tapi ini tuh karena small market aja kayaknya ya. Jadi kayak nggak seksi aja ketika beberapa orang kan apa sih masalahnya small market, gue pengen tahu. Iya, karena kan ini kotanya pariwisatanya misalnya rendah gitu. Iya, misalkan pariwisata atau bukan destinasi tujuan turis-turis. Who cares? Kita nonton basket nggak kesana. Tapi kan si casual fans ini menganggap itu nggak seksi aja, Paul. Karena beberapa teman-teman gue yang gue tanya siapa yang final, oke si Indiana Pacers. Aduh, kok nggak seru ya. Nah, karena dia penganggapan bahwa Indiana, oke sih. Gue nggak setuju itu. Gue kayaknya orang salah interpretasi kota ini sebagai small market. Small market itu untuk fanbase-nya mereka. Oke. Kan orangnya lebih sedikit, penduduknya lebih sedikit. Mungkin bisnis yang investor lebih sedikit, para wisata pun lebih sedikit. Jadi orang yang datang dari luar kota, luar state lain untuk nonton Indiana Pacers mungkin gak segitu banyak. Tapi apa ngaruhnya buat kita? Ya, orang bener. Indonesia semua nontonnya live stream juga, jadi nggak ngaruh. Yang mungkin interpretasi gue bukan karena kotanya small market, tapi ini bukan tim yang langganan masuk playoff atau final. Iya. Kalau kita lihat oleh Lakers, Boston Celtics itu nama orang-orang semua udah tahu. Kalau bola deh, kalau tiba-tiba siapa ya? Misalkan di IPL coba lu tunjukin dua tim. Misalkan Porto masuk, Porto lawan Celtics, ada ke Celtics juga tuh. Iya. Nah, itu kan jadi kayak siapa yang final? Kok gak ada Real Madrid? Nah itu pertanyaannya kan. Thank you, itu maksud gue. Gak berarti jangan hubungin sama kotanya. Mungkin itu kota kecil juga, tapi itu bukan alasannya kenapa orang gak nonton. Gue gak peduli kotanya kayak gimana. Gue bahkan belum pernah nginjek kaki sama sekali di OKC ataupun di Indiana. Jadi gue gak tahu kotanya seperti apa. Gue gak bisa nilai itu apa hubungannya sama timnya. Yang gue tahu adalah timnya. Terakhir gue lihat tim ini masuk final ya zaman Reggie Miller, men. Jadi gak. Karena memang ini kalau buat kita pecinta, misalnya pecinta bola dan pecinta basket, kita seneng-seneng aja karena dua tim ini yang paling paling bagus musim ini kan. Satu lagi interpretasi mungkin adalah ketakutan bahwa karena tim ini nggak banyak yang tahu dan nggak banyak nama bintang, mereka akan dibantai dan ini seri nggak akan seru. Iya. Tapi Indiana udah membuktikan bahwa that's not the case. Don't underestimate us. Iya, itu kan pembahasan kenapa ini rating terendah itu tadi kan di sepanjang masa sejak 1988 kan. Iya. Dan kalau lo ngomongin 2015 deh, zaman dinastinya Lakers, Warriors. Iya. Ya banyak banget casual fan yang tahu Steph Curry dan LeBron James. Iya. Jadi wajar kalau ratingnya emang tinggi untuk itu, tapi nggak berarti secara kualitas basketnya lebih bagus. Gimana yang seri yang ada KD yang tahun kedua yang di sweep? 4-1. Nggak seru kan? Maksudnya kayak gue nggak segimananya banyak superstar. Buat gue lebih seru ini daripada itu. Udah jauh lebih seru yang ini karena udah ada momen buzzer beater juga, game winner juga, udah ada back and forth, satu menang satu kalah, dibandingkan wah ini penuh dengan superstar. Tapi mungkin orang yang nggak nonton basket sepanjang musim dan tiba-tiba mungkin FOMO pengen nonton final nih, semua orang gue lihat di IG final gue nonton. Ada Steph Curry nih, gue tahu nih yang anaknya lucu banget nih pas press con. Ada LeBron nih yang gue lihat di Netflix. Itu doang. Iya. Jadi kalau rating lebih banyak wajar, tapi jangan nilai kualitas basket dari rating. Karena memang ini paling seru sih semenjak. Gila sih gue ini seru banget. Iya, semenjak udah lama nggak nonton final seseru ini sih, maksudnya entah Phoenix Suns sama Milwaukee. Gue lagi mikir-mikir loh dari tadi. Iya, maksudnya apalagi sih kayak Denver Nuggets gitu. Iya, ini seru nih. Gue yang paling seru so far yang gue bisa bandingkan adalah agak ini sih ironis gue bahas ini. Raptors. Enggak. Warriors Cavs yang balik lagi dari 3-1. Oh iya, itu mah udah yang paling. Itu terakhir ya 10 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu kan itu. Iya. Dan ini memang pengaruh sih memang yang obrolan tadi kayak siapa masuk final Liga Champion? Ajax sama Porto. Siapa tuh yang di situ? Padahal itu siapa ya? Padahal itu ya paling seru justru kan ketimbang orang ditanya siapa final Madrid Barcelona. Seru ya. Oh iya, tapi tiba-tiba jauh skornya gitu kan. Tiba-tiba 4-0 gitu. Ya itu makanya sama kayak orang dengerin siapa final Los Angeles Lakers sama Golden State. Wah seru nih kayak enggak kok Golden State Warriors. Misalkan Boston Celtics sama Lakers. Seru ya. Padahal belum tentu kan pertandingannya seru kan. Dan gue suka loh small market team masuk walaupun gue fans salah satu big market team itu LA, selainnya Raptors juga cukup big market soalnya di Toronto. Iya. Gue suka loh ini kenapa? Karena dengan small market team masuk ke panggung
seperti NBA Final, ini akan membuat kotanya orang lebih tahu kotanya. Jadi tidak mungkin kedepannya nggak akan terlalu small market lagi. Mungkin ini. Jadi orang bisa datang. Why not? Kayak orang lebih tahu Indiana atau lebih tahu Pacers sekarang ini. Makanya bagus sekarang ada parity di NBA itu ada Milwaukee juga small market kan sebenarnya. Tapi ada kok temen-temen gue yang di sana yang wah gila lo di sana gue cuma sekolah doang gue nggak ada kerjaan. Even Denver. Ya tapi Denver. Ya masih agak lebih besar lah ya. Tapi Denver marijuana legal lah di sana paling. Turismenya tinggi lah. Masih mau berangkat ya. Masih mau berangkat. Iya emang gitu. Makanya tadi ada si orangnya Foot Locker tadi datang ya. Yang kita nobar sama si Iril. Thank you ya support. Orang yang dia punya jersey OKC langsung beli di sana yang tidak ada di Indonesia. Ada lambang sponsornya. Bener. Nah makanya gue langsung bilang. Orang Foot Locker tadi pakai baju OKC, anjir itu bener-bener fans basket tuh, fans OKC karena dia bener-bener berangkat ke Amerika cuma mau ke OKC. Siapa yang orang berangkat ke Amerika? Gue mau ke Oklahoma, nggak ada kan? Oklahoma City, gue akuin ada sedikit anomali juga. Mereka small market city, tapi tim ini membawa banyak fans dari Seattle Supersonics juga. Kayak Iril deh contohnya, dia kenapa suka OKC karena Sonics dulu. Gue nanya kan, lu fansnya pasti dari sebelum ini jadi Thunder kan? Iya dong dari zaman Supersonics dari Supersonics. Makanya tadi gue nanya lagi ke Iril kalau dia balik ke Seattle lagi, lu berarti pindah tim? Nggak mungkin. Dia bilang ya bisa aja dua-duanya. Nggak mungkin pindah lagi, tapi sering ada gosip bahwa mereka akan dikasih franchise sendiri lagi kalau mereka mampu kan. Kalau itu terjadi, gue menarik tuh ngeliat Iril bakal ngapain. Iya makanya dia bilang dua kaki, dia berdiri dua kaki. Boleh. Ya dia Seattle sama ini. Wajar. Wah, Russell Lewis lagi tuh. Di Seattle Supersonics. Jangan lupa loh, KD itu terlahir sebagai profesional tuh di Seattle loh, bukan di OKC. Orang semua pikir OKC-nya Durant. Enggak, Durant was drafted by the Sonics. Ini ada lagi juga nih, satu lagi kita baca-bacain aja Paul, karena rata-rata panjang-panjang ini tulisan mereka. Ini kayak dari Ilham Patria, gue ngerti kenapa narasi Pacers menang hoki bisa keluar karena emang endingnya terlalu perfect buat dikira skenario. Tapi kalau lu ngelihat datanya dari rebound dominance, shooting efisiensi di kuarter 4 sampai keputusan Kerlais buat ambil time out, semua itu calculated, bukan kebetulan. Dan Haliburton kelas playnya bukan on off. Ini udah keempat kalinya ya kita sudah bahas. Lu bisa bilang lucky sekali, tapi 4 game winner dari ronde pertama sampai finals. That's a pattern, bukan luck. Oke. Kalau OKC mau bounce back bukan cuma soal fokus atau ganti line up, tapi harus bisa handle tekanan dan tahan napas sampai buzzer karena di final semua poin terakhir itu harganya mahal. Ya kita setuju ya dengan poin itu ya. Thank you Ilham. Terima kasih Ilham. Gue baru mulai udah lumayan sih beberapa minggu sebelumnya liatin kontennya. Kontennya bagus-bagus. Dia bikin konten buat IBL juga. Iya, dia punya podcast sendiri. Mantap. Punya podcast sendiri. Ya, terima kasih udah follow saya juga Ilham ya. Iya. Ini kita bacain lagi sebelum udahan. Para pemain dari Al FFMH, para pemain Pacers itu try hard banget loh dan effort banget di game 1 kemarin. Mereka bisa ngejar dari ketinggalan 15 poin sampai akhirnya menang dan kalian masih bisa bilang kalau itu menang karena hoki. Enggak, ini kan konten aja itu konten. Judul lu aja, juga ya. sih. Kan biar ini aja. Gue langsung komen loh. Wah, ini clickbait abis nih. Iya. Enggak, karena kan kalau dia nonton fullnya kita sebenarnya ngebelain juga, kita kan nggak dia tahu yang paling justru yang nonton full. Thank you yang udah nonton. Tapi biasanya yang komen kan nonton. Iya, cuman komen doang. Jadi karena dia nulisnya panjang, jadi gue bacain ya. Lucu katanya. Minimal hargain perjuangannya, siap. Kenapa juga kalian highlight Pacers yang kalian bilang hoki highlight OKC. Kalau OKC nggak tolol nggak bau, mereka juga nggak bakal kena comeback ya. Ini Coba nonton awalnya podcast ini. Kita ngupas game 3 tadi. Kayaknya udah dibahas semua tentang Pacers. Makanya gue kasih kredit lah ke Pacers, gila. Orang yang bilang, ada temen gue yang bilang jangan main-main lo sama Pacers. Siapa yang main-main? Mereka masuk salah satu finalis loh. Ini salah satu dari 2 tim terbaik. Ibaratnya lo ke Champions League final, terus lo ada yang bilang jangan ngeremehin. Siapa yang ngeremehin juga, kita gak pernah ngeremehin sih. Dan ini dua-duanya 2 tim yang final ini sekarang itu dua tim yang kalau kita kan biasa selalu bilang ini East terlalu mudah nih lolosnya nih, atau Westnya gue bilang itu tentang nih. Boston karena banyak cedera. Tapi ini Indiana sama OKC yang sama-sama sulit loh. Mereka ngelewatin Denver, mereka ngelewatin Minnesota yang bagus banget musim ini di playoffnya. Terus habis itu Indiana ketemu number 1 seed, ya kan, terus dia ngalahin Giannis Antetokounmpo untuk kedua kalinya selama 2 tahun gitu-gitu. Terus habis itu ketemu New York Knicks yang lagi bagus-bagusnya. Jadi perjalanannya sulit, dua-duanya sama-sama sulit. Gak sesama sulit kalau opini gue adalah OKC kesulitannya di Denver Nuggets sama
MVP kandidat kedua di musim ini itu aja sih. Menurut gue the first round sweep gila, jauh banget. Sama Minnesota juga nggak bersaing. Cuman gue setuju tentang Pacers juga, perjalanan mereka nggak kayak Boston tahun lalu lah. Sorry ya untuk Boston fans, kalian cukup beruntung tahun lalu. Nggak berarti kalau timnya sehat pun mereka nggak akan masuk final ya yang lawan-lawan mereka. Tapi kebetulan ada beberapa bintang yang cedera juga di perjalanan Boston Celtics ke final. Even Haliburton. Itu ironisnya Haliburton salah satunya benar. Dan sebaliknya gue nggak lihat itu terjadi sama Pacers di tahun ini. Jadi gila mereka tetap aja kayak gue bilang kayak kecoa, lebih kayak nyamuk sih. nyamuk atau lalat gitu yang kira udah tepok hilang tapi enggak masih ada. Lewat-lewat telinga lo kayak. Iya makanya ini buat kalian masih ada game 4, game 5. Kita game 4 tuh sebenarnya ada nobar di GBK sih. Terserah itu gratis mau datang aja outdoor itu ya. Game 5 juga kita ada nobar lagi, balik lagi ke Stark Tap Room sampai game 7 walaupun udah tidak ada weekend lagi ketemunya ya. Sayang, cuma ini kalau yang biar menyemangati kalian yang tadinya nggak mau nonton karena rating terendah, ini dari Darwin Lim aja, kalau cerita terhibur untuk final belum bisa dibilang, tapi game 1 sangat menghibur. Tapi khusus untuk Indiana dalam perjalanan di playoff ini seperti kita bahas tadi, saya rasa udah cukup menyuguhkan game-game yang sangat menghibur. Bahkan buat saya dalam 10 tahun ini baru sekali melihat game yang sangat seru yang dimainkan Indiana Pacers. Jadi buat kalian yang tadi mungkin gak mau nonton final ini karena bukan tim big market tadi atau enggak karena ratingnya terendah sesuai data dari 1988 ini paling rendah, kalian coba nonton deh. Ya, dan sekali lagi tolong introspeksi ya buat teman-teman yang nggak semua orang kan, beberapa orang-orang yang bilang sayang nih yang masuk bukan big market. Tolong artikan ke diri sendiri lagi, apa sih artinya big market, kota big market buat kenikmatan lo nonton basket. Iya benar. Itu aja yang gue pengen tahu. Jadi sampai ketemu game 4 di GBK, kalau mau datang gratis ya bareng gua Paul tapi hostnya Wan Choi, Rico sama siapa tadi? Ada Devon Van Ostrom, ada Wan Choi, ada Jamar Johnson. Si satu lagi kan Rico, Wan Choi sama Ralfi. Kalau sama Ralfi dia hostnya, gua sama Paul. Lu semua salah ngomong mulu. Rafli lu kok pada ngomongnya. Tapi yang bener Ralfi ya. Tapi lebih banyak ngomong Rafli. Ya gue juga Rafli terus karena emang kita kan akrab. Jadi kenal. Ya kan kita ada Devon Van Ostrom tuh dari Ransimba Bogor. Gue mau suruh one on one sama Rico tuh kalau. Wah. Jamar Johnson lagi cedera nggak boleh. ACL lagi. Jadi gitu ya. Jadi nanti ketemu di sana. Gue sama Paul cuma nonton aja. Tapi di game 5 nanti kita nobar lagi di Stark Tap Room. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu minggu depan.